Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sepatutnya kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-karunia yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita semuanya, berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini mau kita lanjutkan membaca hadis-hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau, kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam kita, Nabi yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga dengan salawat-salawat yang kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pada hari kiamat nanti kita mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di dalam babus sabri, bab yang membicarakan tentang kesabaran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah menukilkan banyak tema di dalam sabar itu. Di antaranya sabar yang dinukilkan ayatnya pertama kali oleh Imam Nawawi, yaitu sabarta nggawe taat timpa Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berbuat taat itu butuh kesabaran, sehingga dengan kesabaran itu menguatkan kita di dalam ibadah. Sabar kita dalam ibadah. Imam Nawawi menukilkan hadisnya. Kemudian sabar di dalam berdakwah atau memegang kebenaran. Dalam tabar Islam harus ada kesabaran. Namun ya tersabar dapat istiqomah di dalam memeluk agama Islam. Oleh sebab itu dibutuhkan kesabaran di dalam kita memeluk agama Islam. Dan itu sudah dinukilkan oleh Imam Nawawi hadis-hadisnya. Hadis-hadis yang menunjukkan tentang seorang harus bersabar ketika dia memegang kebenaran Islam. Kemudian di antara hadis yang dinukilkan Imam Nawawi rahimahullah, yaitu sabar atas ketentuan Allah. Sabar kita atas musibah ngembang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana hadis-hadis yang telah kita bacakan, bahwa musibah di antara keutamaannya adalah menghapus dosa. Hapus dosa, meninggikan derajat, meskipun musibah itu kecil. Lebih-lebih yang besar musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu menghapus dosa. Di sabar kita atas musibah ngembang dari Allah Subhanahu wa taala. Lain alapun musibah terjadi atas ketentuan Allah. Kemele Allah Subhanahu wa taala terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan sesuatu kecuali dia ada hikmah, ada arah manfaatnya timpa ita. Minimal manfaatnya menangkat bro
hapus dosa, minimal manfaatna. Ya. Kemudian di antara sabar yang dinukilkan oleh Imam Nawawi hadis-hadisnya yaitu udah kita bacakan pada pertemuan yang sudah lalu, yaitu sabar nahan amarah, nahan sili. Nahan sili. Kita masuk ke hadis yang ke-50, hadis yang ke-50, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qadima Uyainah bin Hisnin, suatu hari datanglah Uyainah bin Hisan, Uyainah bin Hisan al-Fizari, yaitu sahabat Badui Uyainah bin Hisan, dengan gunung, jarang lalu timpa Madinah, ya, bertemu dengan Nabi dan para sahabatnya, bukan orang kota, orang gunung, namanya adalah Uyainah bin Hisan. Ya, Al-Fizari aslama yawma fathi Makkah wa kana minal muallafati qulubuhum. Beliau adalah sahabat yang masuk Islam di saat penaklukan kota Makkah, dan di antara sahabat yang perlu diambil hatinya karena baru masuk Islam berunatama Islam. Uyainah bin Hisan ini jadi perlu muallaf ditarik hatinya. Wa minal a'rabil jufah, dan Uyainah bin Hisan ini adalah di antara A'rab Badui yang kasar. Beliau adalah sahabat yang kasar lah, tidak tahu sopan santun, keras terus, ya, kasar, keras, ya, tidak tahu sopan santun. Fanazala ala ibni akhihi al-Hurri bin Qais. Dia datanglah ke kota Madinah menemui ibni akhihi, anak dari saudaranya, keponakan, naken, bernama Al-Hurri bin Qais. Naken dan ini adalah Al-Hur ibni Qais. Datang lekan gunung, ya, dengan Badui keras nenek, berdait bareng Al-Hur bin Qais. Wa kana minan nafaril ladzina yudnihim Umaru radhiyallahu anhum. Dan Al-Hur bin Qais ini adalah orang terdekatnya Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab saat adalah presiden. Wah, meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ganti si Abu Bakar meninggal, ganti si Umar bin Khattab. Nah, jakanda jadi presiden Umar bin Khattab, ya, datanglah Uyainah bin Hisan nenek berdait bareng nakanda Al-Hur bin Qais. Sedangkan Hur bin Qais ini adalah orang terdekat Umar, dengan deket bareng Umar lah. Faqala wa kana al-qurra'u ashaba majlisi Umar, dan adalah Al-Hur bin Qais nakan lekan Uyainah bin Hisan ini adalah seorang qurra, seorang yang ahli Al-Qur'an, ya, ashaba majlisi Umar, dan orang yang senantiasa bersama Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab mengangkat istilahnya orang terdekat. Basantan basantane orang terdekat presiden penasehat lah, ya, penasehat presiden. Al-Hur bin Qais ini adalah penasehat lekan Umar bin Khattab. Sedangkan Al-Hur bin Qais ini adalah dengan ahli Al-Quran. Jadi Umar bin Khattab ngangkat dia jadi penasehat dia dengan penghafal Quran, faqih, mengerti akan Al-Quran dan hukum-hukum. Ngangkat dia jadi penasehat dah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya.
sekitar puluhan orang yang beliau angkat sebagai penasehat, ya, dari orang-orang yang ahli Al-Quran. Wa kana al-qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi, dan itulah yang diajak bermusyawarah lamun ara permasalahan no nenek wah iyah puluh dengan nenek ahli-ahli Al-Quran nenek ya barang da musyawarah Umar bin Khattab deminda jadi presiden. Kuhulan kanu au subbanan, kuhulan al-kahlu minar rijal man zada ala salasin sanatan ila arba'in. Maksud kuhulan di sini adalah umur nano masih bajang, 13 tahun sampai 14 tahun, dengan orang-orang terdekat Umar bin Khattab ini, ya, 13 tahun sampai 14 tahun. Waqila min salasin wa salasina ila tamamil khamsin. Ada yang mengatakan, ya, kuhulan itu orang-orang terdekat ini umurnya sekitar 33 tahun sampai 50 tahun. Al-Hur bin Qais ini masih bajang. Lagu ida ahli Al-Quran, menghafal Quran, paham hukum-hukum Al-Quran. Akhirnya ngangkatlah si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai penasehat presiden. Orang yang tua atau orang muda katanya di sini. Kuhulan kanu au subbanan. Ya, sudah kita sebutkan tadi umurnya itu sekitar 13 tahun sampai 50 tahun umurnya. Penasehat Umar bin Khattab. Faqala Uyainatu libni akhi, maka berkatalah Uyainah dengan Arab Badui neneh ma'adin lekan Al-Hur bin Qais ini. Dia berkata kepada Al-Hur bin Qais, berkatalah ya timpak nakenda, ya bana akhi, wahai anak dari saudaraku, naken, itulah, laka wajhun inda hadzal amir, engkau ini memiliki kedudukan di sisi presiden. Ini kan deket bareng hubungan bareng Amirul Mukminin, presiden Umar bin Khattab. Fasta'zin li alaihi, izinkan saya bertemu dengannya, itu Umar bin Khattab. Bada ida karena ini kan hubungan deket bareng Umar bin Khattab. Bada ida melengku bedait ajudan istilah nende. Karena lamun tagin bedait bareng Pak Bupati ja ini langsung ulah jadwalang bedait mun bareng bupati endah. Kelasnya bupati Lombok Timur beci lagu ini aja Amirul Mukminin presiden lah nih, ya na sembarangan dengan bedait bareng Umar bin Khattab. Parang Pak Bupati doang ulah ita janjian berbulan-bulan yang pok dah sepakat mbe gilangan teu bedait jam pira, gitu kan. Minta izinlah dia Uyainah bin Hisn ini kepada keponakannya yang kebetulan adalah orang yang terdekat dengan khalifah, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fasta'zana, minta izinlah dia Al-Hur bin Qais untuk bisa bertemu pamannya ini bersama dengan Umar bin Khattab presiden. Fa'azina lahu Umar, maka Umar pun, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengizinkan. Maka bedaitlah dua dengan ini, yaitu Uyainah bin Hisn dan khalifah presiden Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Falamma dakhala, ketika dia masuk brukna tamane dengan badui nenek, qala, dia berkata, brukna tama lalu ruangan Umar bin Khattab lah. Hei, katanya, betul lah istilahnya, iya benar Khattab. Coba bahasanya, iya benar Khattab, wahai anaknya Khattab, katanya. Namun sahabat-sahabat Madinah aja memanggil Amirul Mukminin, cowok bedana Pak Presiden. Kamun sahabat-sahabat
dekat Umar bin Khattab ja. Lagu nenek ja, "Hei, woi," kalah istilahnya. "Ya bin Khattab, wahai anaknya Khattab." "Ya nang getu Umar, ya bin Khattab." Nah, ini diantara sifat kasarnya. Padahal Umar bin Khattab ini dengan nebeli, lamunna beradu sayyid lawan sayyid no pasti menang. Zaman jahiliyah nih di antara pepadu no adalah Umar bin Khattab. Dengan pepadu yang narang ngalahang ia adalah beliau ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lagu datang dengan badui marah-marah datang, Ibnu Khattab," katanya. Dia tidak hormat kepada khalifah. "Fa wallahi ma tu'tinal jazla." Kemudian dia mengatakan, "Demi Allah, ya ngembengang duwe wala tahkumu fina bil adl, dan engkau tidak berhukum dengan adil, membagikan dengan adil. Engkau simpan harta untukmu, tidak kamu berikan banyak harta itu," katanya. Simpan pe untuk EP doang, dua benda negara no. Ya, kedi ngembiang pe kami ja. Terus EP ne berhukum tidak dengan adil, katanya. Ya pe adil. Faghadiba Umar, maka Umar bin Khattab, di antara sifat Umar bin Khattab becat dan silih Umar bin Khattab nih, maka beliau pun marah. Ya sopan nih dengan nih. Ya, hatta hamma ayyuqa bihi, sampai Umar bin Khattab ingin memukul orang ini. Melendagin jagur yawa si Umar bin Khattab, karena ini adalah presiden, orangnya sederhana. Ya nara istana anda Umar bin Khattab, lamun da tinduk nu pintana nu lamun da tinduk marah-marah dengan datang simpen pe harta untuk harta negara untuk EP doang. Ya pe memagi harta dengan adil. Padahal Umar bin Khattab ya nara angka kenda harta negara. Marah-marah datang dengan getingkatna sili Umar bin Khattab. Ya, hamma ayyuqi bihi, sampai-sampai melinda jaguria dengan nenek si Umar bin Khattab, karena beliau orangnya besar. Beli iman dah kali jagur no langsung tumbang lah, langsung langsung jatuh lah dengan jagur dah, lamun dah melegin berjaguran. Faqala lahul hur, maka berkatalah al-hur, jakan daging melen jagur Uyainah bin Hasan ini. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Hur bin Qais ini adalah orang yang faqih, orang yang mengerti kapan dia mengeluarkan dalil yang tepat pada saat yang tepat. Al-Hur ini kan penasihat lekan Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin." Nejak bagus bahasanya nejak. "Innallaha ta'ala qala li nabiyyi." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin." Ambillah kemaafan, perintahkan kepada yang baik, ya. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah, tinggalkan orang-orang yang bodoh. Maafang ya dengan ini. Ya, perintahkan kepada kebaikan dan tinggalkan orang yang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin, dengan ini ya, dengan blok. Nakang itu Al-Hur bin Qais. Pemaafang ya, ketidaksopanannya itu maafkan. Ya, karena sesungguhnya dia ini orang yang bodoh. Wallahi, kemudian kata Ibnu Abbas, wallahi ma jawazaha Umaru hina talaha. Demi Allah, kata Ibnu Abbas meriwayatkan hadis ini, ya, Umar bin Khattab tidak melampaui, ya, ketika dibacakan ayat Al-Quran. Artinya beliau langsung tunduk. Ketika diingatkan dalil, beliau langsung taat. Maafang ya, enang ya dengan blok nih, ya, langsung ada payun jagur ya dengan nenek. Ketika beliau dibacakan Al-Quran, beliau tidak melewati
ya melewati batasan Allah ketika beliau dibacakan Al-Qur'an. Wa kana waqqafan 'inda kitabillah. Beliau berhenti ketika didatangkan dalil kepada beliau. Nah ini. Jadi ketika Al-Qur'an wahara pinjulun ta merintah kita mentelah mara angkun Umar bin Khattab ini maafang dengan ini blok. Allah berfirman kepada nabinya, maafang dengan ini blok. Akhirnya beliau tidak jadi memukul orang yang tidak sopan ini. Ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab no dekat ada keras no, lamun wah datang Al-Qur'an langsung dia taat. Gitu, langsung dia taat Umar bin Khattab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Dari cerita ini kita dapat mengambil faedah bahwasanya ya kita diperintahkan untuk menahan amarah. Jangan tersilino tahan ya silinta, ya. Lebih-lebih kita bau lek terbalas dengan timpa dengan ing hinaita ka gitu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian, khuzil afwa wa'mur bil urfi. Ambil maaf itu bait ya kemaafan no, seolah-olah dengan besalak timpa ita no seharusnya minta maaf, terus ita langan berbuat buruk timpa ita no bait ya maaf itu. Itu dia. Afadal hadis faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, manzilata qurra'il qur'ani wa humul ulama al-aminuna bi ahkami. Hadis ini memberikan faedah kepada kita, ya, menunjukkan tentang kedudukan para qurra'ul Qur'an. Kedudukan para qurra'ul Qur'an dengan menghafal Qur'an kah? Ya ana pada dengan ya ana hafal Qur'an dait dengan menghafal Al-Qur'an. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam no pin perang Uhud no spesial ya pejulu kayak mbokos kuburang, bahkan ini mbokos, ya kan, pejulu ya kuburang si Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghafal Quran, karena dengan menghafal Quran no mulia kedudukannya baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan orang-orang yang di sekeliling beliau dari penasihat-penasihat beliau itu adalah orang-orang yang menghafal Al-Qur'an dan ahli Al-Qur'an. Nah, nono jadi penasihat dah, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. La al-mutakassibuna bitilawatihi fil ma'atim wal afrah. Orang-orang para penghafal Quran itu tidak menjadikan ya apa istilahnya usaha itu dari bacaannya itu. Jadi ikhlas, ya, semata-mata dia bekerja karena dia diangkat, ya, bukan tujuannya untuk mengambil upah, ya. Oleh sebab itu para ulama berbeda pendapat tentang kanggo kita membait upah lekan ngajal Al-Qur'an. Kanggo kita membait upah lekan ngajar Al-Qur'an. Para ulama beda pendapatnya. Yang pertama, mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh mengambil upah mengajar Al-Qur'an. Ini kanggo. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Ya, baik itu yang memberi maupun yang diberi itu berdosa katanya. Pendapat Imam Hanafi. Yang kedua pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, begitu juga Imam Ahmad, Imam Abu Qalabah, Abu Saur dan Ibnu Munzir, ya, berpendapat kanggo ta mbait upah lekan ta ya mengajar Al-Qur'an. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam no ya wahida nikahang ngadu pira lui hafalan dengan izin nikah nenek maharna, jadi maharna mas kawinna. Jadi
apalanna jadi mas kawinna. Ini menunjukkan sejenis barang lah gitu kan, sejenis jasa lah ya. Dan Nabi SAW bersabda, inna ahaqqa ma akhadtum ajran kitabullah. Nah, ini hadis yang dijadikan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i yang menunjukkan tentang bolehnya. Nabi SAW bersabda, lamun nara pegawaian imbait upakna, maka paling hebat, paling bagus tebait upakna adalah dari hasil mengajar Al-Quran. Yang pokoknya paling bagus upak ta begawean no adalah upak ta ngajarang Al-Quran. Dait dengan termasuk sekolah-sekolah ini indah. Ya. Mudah-mudahan dengan kita membayar sekolah, dia mengaji di situ berkah rizkin ta. Iyalah kan ngambil berkah ka. Ya. Lamun nya nang geto ja embele kan temu pahala pinanak ta, ambe andil ta. Ya. Milenta bantuan doang nembeli Quran endah. Milenta donasi, bantuan. Embele kan ta mau pahala terus pinanak ta. Jadi beli Al-Quran no ita melia. Bebayar no ita antina berkah rezeki ta. Gitu ya. Ya. Dait dengan imait upak lekan baca upak lekan mengajar Al-Quran no jadi dua nai paling berkah kah, penghasilan nai paling berkah mudah-mudahan. Gitu ya. Ya, jadi para ulama berpendapat lagu paling kuat dari dua pendapat ini adalah ya, dan ini adalah pendapat jumhur tentang bolehnya orang mengambil upah dari mengajar Al-Quran. Mudah-mudahan lamun sugulang sugulangan anakna ya ngupak dengan ngajarang ngaji nono menyebabkan berkah rezekina. Lamun nang getu jam apa andilna jangan dapat ketuan Allah Taala lawan pinjuluk kiamat Al-Quran ya nawah meli nyugulang anakna ya nawah misal. Ya, jadi begitu dia. Wallahu taala a'lam. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, taujihun lil hakim ay yattakhidha bitanatan khairan yujalisuhum wa yastashiruhum. Dalam hadis ini terdapat petunjuk atau nasihat bagi pemimpin untuk menjadikan orang yang terdekatnya itu adalah orang-orang yang baik. Ya, Mara Umar bin Khattab penasehatnya adalah dengan ahli Al-Quran. Dengan ahli Al-Quran, orang-orang itulah yang memberikan bimbingan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di antara faedah qimatul mustasyari bi'ilmihi wa taqwahu la bihasabi wa kibari sinnihi. Nilai seorang penasehat itu adalah pada ilmunya. Nilai dari penasihat itu adalah pada ilmunya, kepakihannya ya, dan ketakwaannya, bukan karena hasab kedudukan atau umurnya. Ya, mesti dengan itwa nono lebih hebat ia jadi penasehat. Mudah-mudahan lamun atwa sambil napaqih mengerti hukum ya lebih bagus lagi. Lagu lamun atwa na doang ja lagu yang ngerti hukum ya percuma ya jadi penasehat. Ya. Seorang penasehat itu di samping dia memiliki umur yang tinggi, yang sudah berumur, yang tua, dia memiliki pengalaman yang banyak, yang matang, dan dia juga memiliki ilmu agama, mengerti hukum. Nono syarat jadi penasehat pemerintah. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, daruratun tahallil hakim alladhi yatawalla mas'uliyata ri'ayatil ummah bis sabri wal hilmi wal anat wala yaghdab
fa inna masalihal ummah la tastaqimu ma'al ghadab. Ya. Hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang pentingnya seorang hakim ya berhias ketika dia bermuamalah dengan rakyatnya, ya, ketika dia bermuamalah dengan rakyatnya, menghiasi akhlaknya dengan sifat sabar. Seorang pemimpin harus memiliki sifat sabar, santun, dan anat dulu pelan-pelan, artinya tidak cepat emosi. Nah, ini syarat pemimpin, ya, sabar. Dia hiasi dirinya dengan sifat sabar menghadapi kaumnya, ya, menghadapi anak buahnya, santun dan pelan-pelan, tidak cepat emosi. Karena kemaslahatan umat itu tidak akan tegak dengan mengedepankan emosi. Namun becat emosi no, becat na lari manusia tilakan kita. Ya, namun becat emosi, becat na lari manusia lekan kita. Jadi harus pelan-pelan, adeng-adeng, sabar-sabar. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, bagi setiap hakim, ya, ala kulli mas'ulin wa hakim alla yataraddada fi ar-ruju'i ila al-haqqi was-sawabi fi ar-ruju'i ila al-haqqi fadilatun. Bagi setiap hakim, pemimpin, agar jangan ragu-ragu, segera kembali kepada kebenaran. Mara Umar bin Khattab no, ketika dibacakan ayat, ya, berikan maaf, perintahkan yang baik, ya, dan tinggalkan orang yang bodoh, langsung ida jerak gedak da timpa dengan ngeje idan ini. Jadi ketika seorang pemimpin itu, ya, dia dibuat marah oleh orang, ya, segera dia memberikan maaf, ya, ingat kepada ayat ini. Nah, ingat kepada ayat ini. Wallahu taala a'lam. Ya, jadi kepada para pemimpin, ya, jangan dia ragu-ragu untuk segera kembali kepada kebenaran, ya, karena kembali cepat kepada kebenaran itu adalah termasuk keutamaan bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi orang beriman, laki-laki maupun perempuan, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu, begitu juga Rasulnya, ya, dia mengambil pilihan yang lain. Jangan dia mengambil pilihan yang lain. Lamun Allah wah bemuni rukat, langsung tepati, ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat, ya, dengan kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innama kana qaulal mu'mina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sungguhnya hanyalah ucapan orang-orang beriman itu apabila dia diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, ya, untuk memutuskan satu perkara, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taati. Fa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Wallahu taala a'lam. Jadi lamun peringetin kita si dengan, ya, si ayat Al-Qur'an becat kita tulak timpa perintah nono. Ya, temenentang, lamun temenentang berarti temenentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita baca hadis yang ke-51. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innaha satakunu ba'di atharah. Sungguhnya, ya, akan terjadi sepeninggalanku nanti, yana terjadi masih nenek pinjaman Nabi. Lagu gina-gin terjadi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nono asarah?
atharah. Kata Imam Nawawi, al-infiradu bisyai'i amman lahu fihi haqqun. Orang-orang yang monopoli. Apa arti monopoli nih? Menguasai sendiri. Mesakna mele berkuasa. Bisyai'i amman lahu fihi haqqun. Terhadap sesuatu padahal ada hak orang lain di situ. Mungkin dua negara lagu melena mesakna nguasainya. Dia ingin memonopoli sesuatu. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya gina terjadi lui dengan mele monopoli apa? Lamunna mau ang bantuan no, mau angna keluargana. Atau iya semakin kaya le harta-harta negara nono padahal arah hak dengan lagu milena ya nguasainnya aginna lapuna milena ya wa umurun tungkirunaha, dan pada perkara-perkara yang kalian akan ingkari, tak akan terjadi juga, akan terjadi dengan email monopoli apa padahal arah hak dengan lain barang perkara-perkara yang kalian akan ingkari. Nah, mendengar pernyataan dari Nabi SAW ini, ya, para sahabat berketuanlah. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, fama ta'muruna, ketika terjadi hal demikian itu, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Lamun terjadi dengan pemerintah memonopoli harta hak orang lain, ya, melena iya doang aginna, apa kegin kami gawe jangan terjadi nono. Maka para sahabat berketuan. Qala, ya, Nabi SAW menjawab, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Ya. Memang ini berat jawaban oleh Nabi SAW. Apa katanya? Tunaikan hak mereka itu atas kalian. Tunaikan hak-hak pemerintahan ono, ya, timpa EP, hak-hak pemerintah timpa EP, kewajiban PP tunaikan, ya. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan kalian minta kepada Allah hak kalian. Ini berat, ya. Artinya Nabi SAW memberikan arahan timpa itano, ya tebedemo lah. Dan ini berat nih, ya. Pelaku hak pe timpa Allah, ya pe demo, ya. Ya, pe sabar dekat Nabi SAW. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sabar terakhir nenek yang disebutkan Imam Nawawi nenek adalah sabarnya rakyat terhadap kezaliman penguasa. No, jakana mele iya doang mau pemerintah no monopolina hak ta itu no, padahal apa dekat Nabi SAW, sabar laku hak petimpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunayang apa jak kewajiban pin pemerintah no, laku hak petimpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mun hadis ini jak sang berat sabar nenen di melenta demo ya doang pemahanu no, kadus no, meniata mau no, kan gitu. Lagu petunjuk oleh Nabi SAW ja sabar nene lah berat. Ya nulak membalas sabar laku hak petimpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu itu aja kan merangkat diberuk no melenta mau doang kan bantuan-bantuan nih, ya, ya manusiawi, ya. Lagu saran lekan Nabi SAW ja, ya nang gitu, ya, laku hak pelek timpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Ya, yang pertama, as-sabra 'alal maqduri war ridha bil qada'i, ya, hulwihi wa murrihi.
hendaknya seorang itu bersabar atas ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ridha ya atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala itu, ya, baik itu manis maupun pahit. Nah, ini ketentuan Allah yang pahit ini. Barangkat diburuk no lamun ya mau jaklah sakit dengan tande. Suruh tu kita sabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana ini? Ya na bau sang lekta. Lagu tak berusaha lah. Nyabar-nyabarang lekta ka. Ya. Mirinten jerang ya doa angkadusno. Mun ya mau aja kan? Nah, seharusnya tidak demikian. Suruh kita sabar. Dan ini adalah ketentuan lekan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Dan ini adalah ketentuan yang pahit, ya. Harus tersabar dan daita redo atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, at-taslima li muradir rabbil alamin, al-alim al-hakim, ya. Menerima, ya, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi nenek adalah aturan nenek no lekan Allah Subhanahu wa taala wah. Aturan baku lekan ida. Ya, lamun arah pemerintah iya doang mau lui atau keluargana doang mau lui. Suruh kita sabar. Ini ketentuan Allah nenek. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala nentuang nenek berdasarkan pengetahuannya dan maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Dan nguji ta lah gitu. Allah Subhanahu wa taala no. Nah, lamun pewah toang hadis nenek ja. Lamun ya ta mau no ba sabar, mun ta mau alhamdulillah. Syukur gitu ya. Ya, lekantan wang hadis nenek. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita sabar. Mun ya ta mau no bagian no. Ya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil papu, ya doa mau bantuan, ya puah mau bantuan pun deh. Nah, dah kayak tuh bantuan kan lagu tetap kita hidup, walaupun tak ngeremon kang gitu deh. Lagu mun tak ngeremon japu, ya temu pahala, ya kita mau bantuan ngeremon nita, timpa pak kadus no, ya temu pahala. Lamun tersabar mau tak pahala. Bahkan dosa mau tak. Lamun becat-becat sili. Timpa pak kadus misalnya. Nah ini enak kanggo. Jadi tuntunan lekan Nabi sallallahu alaihi wasallam no sabar. Lamun arah pesuruh kadus misal, iya tetunayang no kan berat nenek. Lamun suruh pe gotong royong becat naga apa. Dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat anak ya pe mau no. Ini adalah ketentuan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nono ja urusanna iya. Na zalim ke ya zalim kan urusanna iya nono ja. Lagu ita ne permasalahan. Apa ke ginta gawe jakan nang getu pemerintah no. Sabar suruh deta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terimalah kah gitu. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, al-hassu 'ala as-sam'i wat ta'ati wa in kana mutawalli zaliman. Asufan. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran untuk kita tetap mendengar dan taat timpa pemerintah yang maupun dia zalim. Ya, yang zalim lah. Dia doang mau, keluargana doang mau lah. Jadi suruh dati si Nabi SAW adalah tetap taat timpa pesuruh nah. No, kan berat ini. Fayu'ta haqqahu min at-ta'ati wa la yukhraj alaihi wa la yukhla. Hendaknya dia tetap taat kepada untuk menunaikan hak pemerintah itu, ya. Jangan dia keluar. Jangan dia membangkanglah kepada perintah dari pemerintah itu. Bal yatadarra'u ila Allah taala fi kashfi azahi. Dan hendaknya dia ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya menyingkap keburukan itu, wa daf'i syarrihi, dan menolak keburukan dari pemerintah itu, wa islahi, dan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan
memperbaiki pemimpin itu. Nah, tado ayang lah ya pemimpin tanono antena bagus lah si nama magi kah. Nah gitu. Lagu seandainya pun ya ta mau bagian tersabar ya ta becat emosi kah. Lamun ta gin badak pemimpin bah dengan cara yang bagus lah. Kan gitu. Ya. Apa kata Fudail bin Iyad, "Lau kanat li da'watun ma ja'altuha illa fis sultan," katanya. Seandainya saya memiliki doa yang mustajab, yang dikabulkan, niscaya saya akan peruntukkan untuk mendoakan kebaikan pada pemerintah. Wallahu taala a'lam. Nah, mungkin nenek bisa sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Nah, menara pembekatan maka kami persilahkan. Masalah guru. Masalah guru ngaji. Ya, guru sekolah. Gaji lain ya langanna ruanganna gaji ini kan kita begawean lah istilahnya kan. Terus ikhlas ta karena Allah Subhanahu wa taala no lain langanna endah. Jadi yakna apa reno tergantung niat teka. Itu kan begawean menawarkan jasa lah kan begawean. Ya, berhak itu mau gaji. Lamun niat nono aja karena Allah Subhanahu wa taala aja lain langanna malik. Nah, gitu. Kira-kira niat ta. Lamun semata-mata kita begawean ngajarang nono untuk mendapatkan gaji aja bayak ta mau pahala. Ah gitu ya. Ya ta mau pahala. Lamun kita ngajar karena gaji doang nono doang impalet teka. Nah, ya. Jadi lain langanan niatno bareng gajino. Iya kita niatang kepeng doang dekan tengajar nih. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kumbe tandana dengan ikhlas ya begaweano ya apa lena bagus lah lena nggawe ya pegaweano. Serius ya. Serius ya nggawe ya pegaweano ya nawah ya tama lamun jam pitu kan gitu. Di antara tandana dengan ikhlas begawean ya wallahu taala. Jadi lain langanna antara ikhlasno barang gajino lain-lain yenara hubungan no ya wallahu taala a'lam. Miampona kanggo yang nerima gaji dengan ngajarang pin sekolahan. Nah lagu jakan ngajarang no ya na semata-mata karena gaji, karena lamun gaji jakan arah kedi. Nah 2 juta doang gaji nah dengan ngajarang no apa rano akedi masih kan gitu akedi masih apalagi cuman 100 kan gaji ta munia doang niatang ta gaji no kan banyak tamu apa-apa niatang pahala lekan Allah Subhanahu wa taala aja. Nah kan gitu Allah taala alam. Nah nono ya deh. Nah mungkin harap lain malik. Nah, terus ini yang beda dengan mati kita. Nah, Kumil. Ada dengan bangun dekat. Dengan mati sampai ke pahala. Sampai doang pahalana. Ya, sampai pahalana. Ya. Jangankan nyumbang bacaan Quran doang
niatang antena anu sampai ya, apalagi dalam bentuk materi ya, sampai ya, mudah-mudahan nah terangkat derajatnya si sedekah-sedekah ta ya. Jadi Nabi SAW no girang dah nyembelih bembe, nyembelih dah bembe terus sedekahang dah timpa dengan niatang dah timpa dengan keluarga-keluarga di mati no. Ya, jadi sedekah nono sampai ya, namun tambah sedekah ya. Lagu kata para ulama no kan ya tahu susang ya jelo ke 10 jelo ke anu, jadi umum wah gitu. Piran-piran pemele bersedekah untuk dengan mati nenek sampai ya na pitu ya na 100 nah ya. Jadi piran-piran tambah sedekah niatang timpa dengan mati sampai ya. Mudah-mudahan karena nono ngangkat derajatnya pin kubur, pin akhirat si sedekah-sedekah tano. Ya. Wallahu taala a'lam. Pelanggar misalkan berujung. Nah, jadi perangan ini kan akan halu. Ikum beno ke. Oh. Bayana kumbe-kumbe endah kan dengan ngembe ngapa langan enak kanggona dulu. Nah gitu. Jadi enak. Ya. 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 Ya enak kumbe-kumbe no bagi no. Ya, karena itu kan dalam keadaan sedih nenek keluarga kan. Apa kata Nabi SAW? Isna'u li ali Ja'far to'aman. Ya, katanya kan, pepiang timpa keluarga Ja'far nenek makanan. Karena ida nenek kan datang dari musibah. Nah, gitu. Jadi termasuk sunnah lah perujung-perujung tani sebenarnya aja. Lamun ta menilik timpa hadis nenek. Jadi sunnah itu miang dengan makanan dengan kena musibah nih. Lagu itu aja kan kepeng anti beras no. Ini berpetunjuk lekan Nabi SAW. Seandainya pun terbagi ya keluarga ya bayar no ambil karena haram nih. Ya nah haram ya. Seandainya pun tersedekah ya Malik no lebih bagus Malik ya. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.